Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mungkin sambil nunggu Ustadz Adamnya murajaah, kita masuk dulu ya sekitar 15 menit pembahasan Sahih Bukhari insyaallah ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk di sini bab berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu halawatil imani. Bab halawati itu artinya manis, al-imani itu iman. Jadi iman ini bisa dirasakan manisnya, sebagaimana dia gizi, sebagaimana dia makanan memiliki rasa, maka begitu pula iman ada rasanya, ya, membuat hati tenang, membuat jiwa ini damai, ya, dan seterusnya dari sesuatu yang dirasakan oleh seorang hamba ketika telah masuk iman di dalam hatinya. Dan ini pun kabar dari Nabi Muhammad SAW yang tidak berbicara kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan, ya. Jadi iman ini memiliki apa? Halawah. Bahkan dahulu ketika para sahabat ya duduk bersama Rasulullah SAW di majlis beliau, ya, kemudian pulang, ya, memang mereka mengeluhkan kepada Nabi SAW, ketika berada di majlis kami ini merasa tenang, nyaman, tentram, ya, seperti meningkat, ya, level keimanannya. Tapi ketika pulang kembali, ya, entah berkumpul bersama keluarganya atau urusan dunianya, maka seakan nikmat yang tadi dia rasakan di majlis hilang, pudar. Ini menunjukkan iman ini memiliki apa? Rasa. Karena iman ini adalah gizinya ruh. Sebagaimana jasad kita perlu makan, ya, dan kita bisa rasakan dengan lidah kita. Ya, misalkan ini pedas, ini apa? Manis. Kalau kopi apa? Pahit. Tapi kan senang minum apa? Minum kopi, ya, atau minum susu, atau makan apapun, ya, tujuannya apa? Biar fisiknya, jasmaninya sehat. Maka begitu juga iman bisa dirasakan oleh hati, ya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ilmu yang paling asyraf, paling mulia, paling utama adalah ilmu tauhid. Maka ketika ini dia telah rasakan manisnya ilmu tauhid, maka ilmu-ilmu yang lain kadar nikmatnya itu berkurang jauh ketimbang dia betul-betul memahami konsep tauhid yang benar. Maka sekali lagi di sini kata Imam Bukhari, babu halawatil iman, bab manisnya iman. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, telah mengabarkan kepada kami Muhammad ibn Musanna. Beliau lahir pada 167 Hijriah, meninggal 252. 167 meninggal berapa? 252 Hijriah. Dan Ibnu Hibban berkata tentang beliau, katanya la kana sahiba kitabin. Dahulu beliau itu adalah orang yang senantiasa memegang kitab. Maksudnya apa? La yuhadditsu illa min kitabih. Tidak mau menyampaikan hadis kecuali dari kitabnya. Karena ada juga para ahli hadis meriwayatkan hadis dengan hafalan. Tapi ada juga yang modelnya selalu bawa kitab. Maka dari sana para ulama membuat
taksim pembagian hafalan itu ada dua model. Ya, ada yang namanya dhabtus sadr, yaitu hafalan. Ada yang namanya dhabtu kitab, hafalannya melalui apa? Buku. Kira-kira enak mana? Antara ngafal hadatsana fulanan fulanan fulan atau nulis, kemudian ketika menyampaikan kembali ya tinggal buka apanya? Catatannya. Semuanya bisa terpakai. Walaupun para ulama bilang ya dhabtus sadr a'az. Hafalan di hati itu lebih mulia. Tapi apa? Dhabtu alkitab ahfad. Menghafal dengan kitab maksudnya menyampaikan hadis melalui buku yang dia tulis itu lebih terjaga. Ya, tinggal kita lihat kemampuan kita, apakah mampu dengan hati menghafalnya atau dengan apa? Tulisan. Asal jangan enggak kedua-duanya. Ya. Udah nggak punya kitab, nggak punya juga apa? Hafal. Ya minimal ada apanya? Catatan yang dia pegang, minimal punya kitab. Nah, itu yang disebut dengan dhabtul kitab, menghafal tapi melalui apa? Kitab ya. Qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi. Ya, beliau termasuk yang siqah dan disebutkan taghayyar qabla mautihi salasa sinin. Hafalannya mulai goncang, berubah 3 tahun sebelum wafatnya. Ya. Tapi ketika Imam Bukhari mengambilnya atau Muhammad ibn Musanna mengambil dari Abdul Wahhab, itu dalam kondisi hafalannya masih bagus. Ya, karena ya namanya usia, namanya umur, terkadang semakin tua ya semakin sepuh mulai apa? Taghayyar itu berubah hafal. Makanya para ulama terdahulu ketika dia sudah merasa taghayyar apanya hafalannya, maka yang mereka lakukan itu dua. Yang pertama tawaqaf, berhenti untuk mengajar. Ya sudah, dia habiskan saja masa hidupnya ya beribadah, datang ke masjid dan seterusnya. Atau yang kedua, selalu ada pendamping di sebelah kanannya atau sebelah kirinya, menyampaikan tetap pakai buku. Nanti ketika mungkin dia keliru dan yang lainnya dibenarkan oleh apa yang ada di sampingnya. Begitu. Maka sekali lagi ya banyak sekali metode-metode para ulama hadis ketika terjadi situasi itu. Seperti tadi mungkin mulai ya goncang atau mulai berubah hafalannya. Qala haddatsana Ayyub, berkata beliau telah menyampaikan kepada kami Ayyub, itu Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, Ayyub As-Sikhtiyani termasuk seorang tabi'in, bertemu dengan Anas ibn Malik. Termasuknya beliau ini tabi'in yang shagir, yang kecil. Jadi tabi'in itu nanti bertingkat-tingkat. Kalau gurunya paling banyak itu sahabat, misalkan 80% adalah sahabi, maka dia tabi'in yang kibar, yang besar, seperti Sa'id ibn Musayyib. Ya, dan ya yang lainnya seperti Sa'id ibn Jubair dan yang lainnya. Nah, nanti ada yang tabi'in tengah, wasat. Kalau gurunya setengah dari sahabi, setengah lagi dari tabi'in yang besar. Nah, itu disebut dengan tabi'in yang apa? Pertengahan. Nah, kalau yang kecil itu mayoritas gurunya bisa dari yang besar atau yang dari wasat. Sedangkan dari sahabi sedikit, bisa dihitung dengan jari. Seperti sini Ayyub As-Sikhtiyani hanya berjumpa dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Karena Anas memang usianya apa? Panjang. Karena usia beliau apa? Panjang. Yaitu siapa? Ayyub As-Sikhtiyani. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah namanya Abdullah ibn Zaid. Abi Kilabah namanya Abdullah ibn Zaid. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, walaupun Ayyub ketemu memang sama Anas, cuma yang nggak lama, nggak banyak. Sebenarnya bisa aja Ayyub langsung bilang dari Anas,
Tapi mungkin dalam satu kasus, dalam satu hadis tidak berjumpa dengan Anas, dapatnya dari Abu Kilabah. Maka untuk tanggung jawab penyampaian, maka betul-betul dihadirkan orang yang menjadi perantara antara Ayyub sama siapa? Anas. Jadi ada tanggung jawab ilmiahnya. Ya, kadang kalau kita padahal gue juga ketemu sama dia, ngapain sebut-sebut perantara, kelamaan. Ya, tapi dalam ilmu hadis nggak seperti itu. Tetap disampaikan siapapun dia sebagai tanggung jawab ilmiah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun", ada 3 perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang 3 perkara tersebut ada pada orang tersebut, pada seseorang tadi, wajada halawatul iman, maka dia akan meraih atau mendapatkan manisnya iman. Nabi kabarkan ada 3. Ya, kalau 3 poin ini ada pada diri seorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Dan 3 ini bukan pembatasan. Selama ada dalil yang lain yang menunjukkan manisnya iman, maka dia pun terangkap. Tapi terkadang namanya konteks pembelajaran, ya disebutkan bertahap. Mungkin 2 dulu, 3 dulu. Ya, misalkan Nabi katakan ayatul munafiq salas, ayat munafik berapa? 3, enggak terbatas 3. Karena mungkin konteksnya ya ketika masa itu yang layak disampaikan 3 dulu. Nanti mungkin di kesempatan yang lain ditambah lagi. Ya, mafhum. Jadi tidak ada mafhum terhadap adat berarti cuma 3. Nah, berbeda dengan konsepnya ibadah seperti sholat, ya zakat berapa nilainya, maka dia tetap. Contoh lagi, misalkan ada 7 kelompok yang kelak di yaumul qiyamah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la dzilla illa dzilluh, tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah. Disebutkan berapa di situ? 7. Padahal ada juga hadis-hadis yang lain menyebutkan beberapa kelompok lagi yang mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyakунallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Allah dan Rasulnya itu ahabba ilaih, yang paling dia cintai, mimma siwahuma, dari apapun selain keduanya. Jadi Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang paling dia cintai, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia ridha Allah sebagai Rabbnya, dia ridha Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apanya? Rasulnya. Maka salah satu bentuk zikir pagi dan petang dia ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, ini zikir yang sudah selayaknya kita langgengkan, karena di sana ada tajdid. Tajdid itu memperbaharui, ya, merefresh kembali nilai-nilai apa? At-tauhid. Karena walaupun ringan, tapi kalau kita mau perhatikan luar biasa maknanya. Jadi penguat bahwasanya benar-benar aku ini ridha Allah sebagai Rabbnya. Yang namanya ridha, pasrah, terima apapun yang Allah putuskan, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah perintahkan, maka dia ridha. Tanpa memilih A, memilih B sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Dia betul-betul ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Berarti Allah lah yang mengatur kehidupan dia, Allah yang memerintahkan dia, Allah yang menetapkan segala urusan dia. Maka apapun keputusan Allah, dia ridha. Begitu juga Islam sebagai agamanya, dia ridha. Segala syariat yang ada dalam Islam ini, di dalam agama Islam ini, maka dia siap menjalankannya karena dia ridha satu-satunya yang menjadi agama dalam Islam. Begitu juga dia ridha terhadap ya nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatur juga dia, yang membimbing dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya dibaca zikir pagi dan petangnya mudah sekali. Raditu billahi rabba wa bil islami
dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, sebagai ya dalil juga di dalam Al-Qur'an, ya dari sisi mana bahwasanya Allah dan Rasulnya itu ahabbu atau yang paling dia cintai akan merasakan manisnya iman, manisnya kehidupan. Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Anfal, mungkin bisa dibuka Al-Anfal ayat 24. Al-Anfal ayat 24. Al-Anfal ayat 24. Sudah dapat? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu. Istajibu artinya penuhilah panggilan, ya. Penuhilah seruan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walir rasul diulang lagi pakai huruf jar untuk rasul juga. Idza da'akum, apabila dia menyeru kalian, mengajak kalian. Kemudian ditutup dengan lima yuhyikum. Lima ini untuk menunjukkan ya balasan. Kalau dia memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul menjadi yang paling dia cintai ketimbang yang lainnya, itu akan apa? Lima yuhyikum, akan membuat kalian hidup. Ya, akan membuat apa? Kalian hidup. Berarti tidak sakit, tidak mati. Ya, contohnya aja pendekatan pemahaman. Misalkan burung di dalam apa? Sangkar. Ya, dia terbang ke sana mentok, terbang ke sini mentok. Ya, paling makanannya itu aja yang dikasih. Apa makanan burung? Hah? Ya gituan lah makanan burung. Mungkin sekali dikasih pisang, sesekali dikasih yang lainnya. Tapi dia ketika dia lepas, hidup dengan awak bebas, maka apa? Akan membuat dia bahagia. Bahagia nggak sih burung kalau dilepas? Bahagia ya. Kalau enggak lihat ayam aja tuh, yang mungkin pernah melihara ayam, malamnya dikandangin, paginya coba dibuka pintunya. Apa yang dilakukan ayam? Ini kalau dia bisa ngomong, dia kan sambil gini-gini apa? Merdeka, merdeka. Ya, itu dia sedang merasakan nikmat itu, merasakan bahagia. Makanya disebutkan, penuhilah seruan panggilan Allah dan Rasulnya apabila menyeru kalian, memanggil kalian untuk melakukan suatu perintah, meninggalkan larangan. Karena apa? Lima yuhyikum, dari apa yang di dalamnya terdapat sesuatu yang bisa menghidupkan kalian, sehingga menjadi apa? Hidup. Ya, bedakan antara hidup dengan orang mati. Ya, orang sakit beda. Orang yang hidup bisa merasakan apa? Nikmat yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin sedang mengalami apa? Sakit atau kematian. Bahkan disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, lima yuhyikum adalah wasfun mulazim, sifat yang menetap, yang nempel, likulli ma da'allahu wa rasuluhu ilaih, pada perkara yang Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Maksudnya apa? Segala apa yang Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, pasti di dalamnya lima yuhyikum, bisa membuat hidup kalian. Dan yang paling terbesar nikmat hidup adalah nikmat hati. Percuma fisiknya sehat, tapi hatinya apa? Sakit. Ya, makanya yang menjadi hakikat ghina, kekayaan, hakikat ketenangan adalah hati. Nah, itulah tempatnya iman. Ya, maka sekali lagi dari sini bisa dirasakan yang namanya iman itu manis. Iman itu lezat. Fa inna hayatal qalbi war ruh bi ubudiyatillah wa ta'atir rasul. Dikarenakan, kata Syekh Sa'di rahimahullah, hidupnya hati dan ruh itu dengan menghamba kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hati ini bisa hidup, hati ini bisa tenang, hati ini bisa tentram, ruh juga bisa sehat.
dengan cara apa? Ubudiyah, penghambaan kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jikalau ini dia kerjakan poin nomor 1, insyaallah ta'ala dia akan merasakan halawatul iman. Walaupun manisnya ini terkadang bertingkat-tingkat, tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Ya. Coba aja, walaupun dia ahlul bidah sekalipun, tapi kalau dia melakukan apa yang Allah kerjakan, itu akan merasakan apa? Manisnya apa? Iman di satu kasus itu. Ya, walaupun mungkin di kasus yang lainnya, ya dia tidak akan bisa merasakannya. Tapi apapun yang Allah perintah, Rasulullah SAW ajak, pasti akan ada sifat yang menetap, yaitu apa? Ya, hak ilma yuhikum. Lihat aja kalau orang misalkan zikir kayak gitu ya, kayaknya merasa apa dia? Nyaman, merasa tentram. Ya, kita berbicara satu saja, satu apa? Satu kasus ibadah yang memang di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan lagi ada orang yang suka ini merenung di malam hari. Ya, itu akan merasakan yang namanya kenikmatan di dalam hati dia. Dia mengadu kepada Allah, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun anggaplah dia seorang apa? Ahlul bidah. Mafhum? Kayak Bishr al-Marisi, itu luar biasa ibadahnya. Tapi dalam bab masalah asma wa sifat ditolak nama Allah, ditolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau sedang beribadah luar biasa khusyuknya. Luar biasa apanya? Tumakninahnya. Karena itu adalah apa? Wasfun mulazim, sifat yang terus nempel, yang terus ada bagi orang yang mau beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi sekali lagi jangan heran kalau misalkan kita lihat dia kan ahlul bidah tapi khusyuk sekali. Ya, karena itulah keberkahan ibadah. Kalau kita sekali lagi berbicara cuma satu titik dari ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kelamaan mungkin kita ganti pembicara dulu. Sudah nunggu di depan kayaknya. Ya, anda tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.